Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 19 di bulan Agustus ya, 2023, dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi kalau kalian di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja ya melihat untuk update dari global crypto market cap. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan yang cukup lumayan ya. Bahkan untuk data Fear and Greed Index pun ini juga mengalami penurunan guys, dan masuk ke area fear. Dan ini tentu saja mengindikasikan ya bahwa para investor ini agak ketakutan ya untuk masuk ke aset kripto guys. Dan itu tentu saja kurang bagus ya untuk perkembangan dari kripto itu sendiri. Oke, penurunan hari ini tentu saja efek dari kontribusi Bitcoin dan juga para rival-rivalnya ya, dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih meneruskan untuk penurunannya guys di 3,19%, dan itu masih menunjukkan juga ya, bahkan kalau kita lihat di grafiknya nanti ini penurunannya cukup lumayan ya, dan itu mengindikasikan bahwa para investor pun masih belum berani untuk masuk ke market guys. Disusul juga untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 2,79% ya, BNB juga turun di 2,1%. Kemudian untuk XRP setelah kemarin turunnya cukup dalam ya di 21% kalau kita lihat ya, ini sangat parah karena memang ada sedikit kekhawatiran ya untuk status dari XRP, di mana memang kemarin sudah diputuskan ya bahwa XRP ini menjadi bukan salah satu sekuritas, tapi dengan adanya penerimaan ya gugatan ataupun banding dari SEC oleh hakim, nah ini tentu saja akan membuat sedikit pertanyaan juga ya, mau dibawa kemana ini untuk XRP guys. Oke, kita nanti akan update lagi. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin sepertinya bervariasi ya, dan rata-rata memang tidak terlalu jauh bedanya dengan Bitcoin guys. Dan kita langsung aja melihat bagaimana pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Untuk close candle kemarin ini sempat ya turunnya cukup dalam ya di 25.500-an, dan untuk tren penurunannya kira-kira sampai mana guys? Kalau menurut saya pribadi akan mencoba retest ya di sekitar harga 25.200-an ya, tepatnya di sini, atau untuk lebih konservatif bisa kalian tunggu di sekitar harga 24.000-an guys ya, atau lebih konservatif lagi kalian juga bisa ambil di harga sekitar 24.500. Itu cukup bagus ya untuk harga dan perkembangannya. Dan memang ya kalau kalian lihat sebenarnya untuk trendline-nya ini, kalau kita tarik garis ke sini ya, ini sudah tertembus ya, dan saya sebenarnya sudah expect bahkan turun dalam ya. Apalagi kalau kita lihat dari kerugian yang terjadi pada saat penurunan ini, di mana untuk pasar derivatif ini yang mengambil posisi long, banyak para investor yang mengalami likuidasi guys. Nanti kita akan baca informasinya, dan itu juga membuat arah penurunan dari harga Bitcoin ini semakin dalam ya. Oke, kita coba lihat langsung saja untuk informasinya seperti yang dilansir ya dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa untuk kemerosotan harga Bitcoin dan juga Ethereum ini menyebabkan pertumpahan darah kripto dengan likuidasi senilai 1 miliar dolar guys. Dan peristiwa likuidasi ini menyebabkan seorang trader kehilangan 55,9 juta dolar, sementara trader lainnya mengalami likuidasi posisi lindung nilai senilai 10 juta dolar guys. Kemerosotan harga pada 18 Agustus kemarin itu membuat dua mata uang kripto teratas jatuh ke level terendah ya dalam 2 bulan, dan memicu serangkaian likuidasi bagi ribuan pedagang derivatif guys, sehingga itu membuat lebih buruk lagi ya untuk penurunannya. Menurut data dari CoinGlass ya, sebanyak 176.752 pedagang dilikuidasi selama 24 jam terakhir, di mana 90% dari likuidasi ini terjadi dalam waktu 12 jam terakhir ya, menunjukkan peningkatan pesat dalam volatilitas harga hanya beberapa hari ya setelah Bitcoin dan juga Ethereum mencatat volatilitas harian terendah dalam beberapa tahun guys. Di antara sekian banyak pedagang yang kehilangan sebagian besar posisi derivatif mereka, dua likuidasi tertentu menarik perhatian komunitas kripto karena skalanya yang cukup besar guys. Dan selama kemerosotan harga seorang investor pada kontrak Ethereum BUSD, Binance dilikuidasi pada harga 1.434 dolar guys, dan kehilangan 55,9 juta dolar, menjadikannya likuidasi terbesar ya untuk hari itu, di mana pedagang Binance lainnya pada kontrak Bitcoin USD kehilangan hampir 10 juta dolar ya dalam likuidasi tersebut guys. Likuidasi miliaran dolar ini juga pernah terjadi ya di peristiwa
peristiwa pada saat FTX hancur itu, dan banyak juga yang mengalami kerugian guys. Kemudian fungsi harga di pasar kripto disebabkan oleh beberapa faktor ya, termasuk penghapusan Bitcoin oleh SpaceX dan ekonomi makro, di mana Bitcoin dan juga Ethereum telah diperdagangkan dalam kisaran selama beberapa bulan terakhir guys. Dan sebenarnya ya, untuk isu ya dari penjualan Bitcoin SpaceX ini sebenarnya juga masih belum dikonfirmasi oleh Elon Musk sendiri guys. Seperti yang dilansir ya dari harian You.Today, di mana di sini ya dipertanyakan apakah harga Bitcoin jatuh ke $25.000 ini karena berita palsu SpaceX guys. Jadi memang ya kalau kita lihat belakangan ini lagi gencar diomongin tentang penjualan besar-besaran yang dilakukan oleh Elon Musk ya, sekitar $373 juta ya dalam bentuk Bitcoin, dan itu membuat sedikit kepanikan ya di pasar guys, apalagi diperparah dengan adanya pengajuan kebangkrutan chapter 15 ya dari Evergrande guys ya. Beberapa orang mengaitkan penurunan tiba-tiba ini dengan sebuah postingan media sosial oleh Bitcoin Magazine yang mengklaim bahwa SpaceX milik Elon Musk telah menjual semua Bitcoin senilai $373 juta ya, dimana postingan tersebut menjadi viral dan menghasilkan lebih dari 2,4 juta tampilan guys. Namun klarifikasi selanjutnya telah menimbulkan keraguan ya tentang keakuratan klaim ini. Wall Street Journal yang dikutip sebagai sumber berita sebenarnya telah melaporkan bahwa SpaceX menuliskan nilai Bitcoin yang dimilikinya tahun lalu seperti yang dicatat oleh community note di sebelah postingan tersebut guys. Ini berarti ya bahwa perusahaan tersebut belum lama ini melepas kepemilikan Bitcoinnya, bertentangan dengan narasi yang disajikan oleh Bitcoin Magazine. Informasi yang menyesatkan ini menimbulkan gelombang reaksi ya, dan para pengguna media sosial seperti Autism Capital menuduh majalah tersebut menyebarkan feud ya, atau ketakutan, ketidakpastian dan juga keraguan, dan merusak kredibilitasnya guys. Informasi yang salah tentang penjualan Bitcoin SpaceX ini mungkin berperan ya dalam penurunan harga, tetapi indikator lain menunjukkan bahwa penurunan sudah ada di depan mata. Selain itu, perlu dicatat ya bahwa Bitcoin mulai turun tajam bahkan sebelum berita SpaceX diposting di Twitter atau X. Analisis dari CryptoQuant.com menyoroti beberapa faktor yang menandakan potensi penurunan harga, dan ini termasuk penumpukan posisi jual ya atau sell atau short di pasar berjangka sejak pertengahan Juli kemarin, di mana periode permintaan Bitcoin yang rendah di Amerika Serikat, peningkatan aktivitas belanja oleh paus Bitcoin, dan juga sentimen negatif yang berlaku di antara para pedagang. Dan perlu dicatat bahwa Tesla ya sebagai perusahaan lain yang dipimpin oleh Elon Musk juga menjual sebagian besar kepemilikan Bitcoinnya tahun lalu, tetapi tidak mengakibatkan penurunan harga yang begitu tajam. Oleh karena itu, berita SpaceX sangat kecil kemungkinannya untuk berdampak besar ya bagi pasar guys ya. Dan memang kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai salah satu tersangka utama yaitu adalah pengajuan kebangkrutan chapter 15 dari Evergrande kemarin guys ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira mau dibawa kemana guys untuk harga dari Bitcoin ini, dan memang masih mengalami penurunan. Dan kalau menurut saya pribadi ini sebenarnya adalah opportunity yang mungkin jarang terjadi, dan kalau mempunyai uang dingin ya saya akan masuk lagi atau serok bawah lagi ya untuk Bitcoin ini guys. Jadi tetap kalian harus melakukan riset sendiri ya jika kalian ingin berinvestasi di mana. Jadi tetap ya, jika kalian ingin masuk di market tetap harus melakukan riset secara mandiri sebelum melakukan investasi guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Tether ini akan menarik dukungan untuk USDT di Omni, Kusama dan juga SLP Bitcoin Cash. Tether menarik dukungan untuk USDT yang diterbitkan di atas Omni, Kusama dan juga Bitcoin Cash, di mana Tether sebagai perusahaan di balik penerbitan USDT, stablecoin terbesar di pasar mata uang kripto sekarang ini ya, telah mengumumkan transisi strategis menghentikan dukungan untuk token USDT diterbitkan di atas protokol berbasis Bitcoin, Omni, Kusama, dan Simple Ledger Protocol atau SLP berbasis Bitcoin Cash. Dalam siaran persnya ya, Tether menjelaskan bahwa tindakan ini diarahkan untuk mempertahankan ekosistem blockchain yang kuat untuk USDT dan berasal dari evaluasi atau upaya yang diperlukan, yang mencakup keamanan, dukungan pelanggan, kepatuhan, dan pengawasan peraturan untuk memastikan keamanan, kegunaan, dan keberlanjutan dalam mempertahankan USDT di setiap jaringan yang tersedia. Perusahaan merinci ya bahwa pengguna tidak akan dapat mencetak USDT pada rantai ini mulai 17 Agustus, dan Tether akan mendukung penukaran token yang diterbitkan di jaringan ini selama 12 bulan ke depan dengan saluran
saluran pertukaran independen yang juga beroperasi guys. Tether menyayangkan situasi USDT pada protokol Omni, mengingat bahwa itu adalah lapisan transportasi pertama yang dimanfaatkan token ketika diluncurkan pada tahun 2014. Perusahaan mengakui bahwa Omni merana setelah kedatangan lapisan transportasi baru yang disukai oleh banyak bursa ya di ruang cryptocurrency guys. Namun, perusahaan menyatakan bahwa mereka masih memiliki harapan pada potensi Omni dengan mengatakan bahwa peningkatan pemanfaatan pertukaran terdesentralisasi lapisan Omni dan protokol penerbitan tokennya termasuk NFT akan memungkinkan kami untuk mempertimbangkan kembali penerbitan USDT pada Bitcoin melalui Omni. Meskipun demikian guys, perusahaan memperkuat dukungan dan keyakinannya terhadap Bitcoin dengan menyatakan bahwa Bitcoin adalah blockchain yang paling aman, diaudit dan terdesentralisasi yang pernah dibuat. Dalam hal ini ya, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka sedang mengembangkan RGB, sebuah sistem kontrak pintar yang akan berfungsi di atas Bitcoin dan Lightning Network. Tether juga mengumumkan peluncuran USDT di platform ini dengan menyatakan ya bahwa setelah USDT di RGB ditayangkan, dunia akan menyaksikan USDT di lapisan Bitcoin lain yang sangat kuat dan dapat diskalakan guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset USDT di beberapa protokol yang tadi ya, yaitu Omni, Kusama dan SLP dari Bitcoin Cash, kalian pindahin dulu atau kalian rubah dulu ke aset yang lain ya agar tidak terjadi apa-apa ya. Dan kita tunggu aja nanti update seperti apa. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate. Di sini diinformasikan guys bahwa Kraken memperkenalkan dukungan untuk stablecoin PayPal yaitu PYUSD. Perusahaan ini akan memulai perdagangan pada 21 Agustus dan telah membuka depositnya guys. Kraken mengumumkan pada 18 Agustus bahwa mereka telah menambahkan dukungan untuk stablecoin PayPal yang juga dikenal sebagai PayPal USD atau PYUSD. Pertukaran mata uang kripto ini mengatakan bahwa setoran dan penarikan PYUSD saat ini sudah dibuka ya, dan menambahkan bahwa mereka akan membuka perdagangan pada 21 Agustus. Kraken mengatakan bahwa stablecoin PayPal pada awalnya akan tersedia di Kraken dan juga Kraken Pro. Mereka mencatat bahwa mereka akan menambahkan dukungan untuk PYUSD di aplikasi Kraken dan fitur beli instan setelah perdagangan menghasilkan likuiditas yang cukup untuk aset tersebut guys. Pengumuman Kraken juga menunjukkan ya bahwa setoran untuk PYUSD dan ukuran pesanan harus bernilai setidaknya $5 dan pesanan dapat memiliki presisi hingga 4 poin desimal. Pertukaran ini akan menawarkan pasangan perdagangan dolar Amerika Serikat dan juga euro. Kraken juga menginstruksikan ya penggunanya untuk menyetor stablecoin PayPal hanya di blockchain Ethereum guys. Jadi PayPal meluncurkan stablecoinnya pada 7 Agustus kemarin, di mana pada saat itu PayPal mengatakan bahwa PYUSD akan berfungsi sebagai aset yang didukung penuh dan dipatok dengan dolar. Namun selain aplikasinya sendiri, PayPal hanya memberikan sedikit detail ya tentang platform tempat PYUSD dapat dibeli guys. Jadi menarik guys, karena kemarin-kemarin ya sempat diberitakan bahwa PYUSD ini hanya akan ada di platformnya sendiri yaitu di PayPal, dan dengan adanya Kraken ini yang merilis PYUSD-nya, ini menjadi suatu kejutan ya tentu saja, dan apakah ini akan menjadi trigger juga ya bagi para platform exchange yang lain, mungkin Binance, Coinbase dan juga yang lain. Ini akan semakin menarik guys mengikuti perkembangan dari PYUSD ini, dan tentu saja kalau sudah masuk ke exchange ya berarti untuk pasar PYUSD ini bukan hanya di Amerika saja, karena memang pertama kan untuk peluncurannya hanya di Amerika saja, dan memang ya Kraken ini exchange di Amerika Serikat ya, tapi tidak menutup kemungkinan exchange di luar Amerika Serikat pasti juga akan antusias sekali ya untuk merilis atau melisting stablecoin PYUSD dari PayPal ini guys. Ini menarik ya. Kita akan update lagi nanti. Kita lanjut guys ke informasi berikutnya ya. Dan ini adalah update dari Shibarium kemarin, dimana untuk Shibarium ini sudah kembali online ya, dan untuk pencetakan bloknya telah dimulai lagi. Ringoshi Toitsu sebagai operator Unification Fund dan salah satu validatornya ya, telah menyebarkan berita di X atau Twitter bahwa mainnet Shibarium telah dipulihkan dan blok-bloknya sedang dicetak lagi. Dia menunjukkannya bahwa pekerjaan utama menghilangkan semua bug dan menyelesaikan masalah teknis dilakukan berkat tim Unification dan juga Shiba Inu. Penjelajah atau explore dari Shibarium menunjukkan bahwa sejauh ini telah ada 208 transaksi yang dilakukan di mainnet Shibarium. 190.395 blok dicetak dengan kecepatan 4,3 menit per bloknya guys, dan 1059 alamat wallet yang terhubung dengannya. Seperti yang dilaporkan ya oleh Yuda Today sebelumnya, Shibarium menghadapi penghentian lalu lintas besar-besaran pada saat peluncurannya, dan hari ini pengembang utama Caldaria mengungkapkan alasan utama untuk hal ini guys. Jadi mainnet menghadapi arus masuk pengguna yang sangat besar
yang bahkan terlalu banyak menurut ekspektasi tim Shiba Inu. Ada terlalu banyak kontrak yang dibuat dan transaksi yang dilakukan dalam satu blok, kata Daria. Dia menulis bahwa tim unifikasi dan juga Shiba menghabiskan waktu berjam-jam ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan bantuan beberapa friends yang kuat yang akan dia sebutkan nanti jika mereka mengizinkan. Beberapa rencana tindakan telah diidentifikasi, jadi kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai klarifikasi resmi ya dari pihak Shiba Inu kenapa kemarin itu sempat ngedon untuk jaringan Shibarium-nya. Dan tentu saja kalian bisa menilai sendiri ya dengan kejadian yang kemarin, apakah kalian akan tertarik untuk menggunakan blockchain Shibarium ini atau enggak, itu terserah kalian ya. Kemudian guys, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harianwatcher.guru dan ini cukup menarik, di mana Elon Musk ya ini mengatakan di Twitter bahwa dia tuh akan menghapus kemampuan untuk bisa memblokir akun guys. Nah ini menarik juga informasinya. Jadi Elon Musk telah menyatakan bahwa X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter ya akan menghapus kemampuan atau layanan untuk memblokir akun. Dan memang ya pemilik platform media sosial ini menyatakan dalam sebuah balasan baru-baru ini ya bahwa fitur tersebut akan segera hilang dari platform. Selanjutnya menyatakan bahwa kehadirannya tidak masuk akal. Elon Musk saat ini mengunjungi Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari 9 tahun terakhir di tengah proses transisi yang sedang berlangsung untuk platform tersebut. Secara khusus, ia telah melihat perubahan besar dalam brandingnya, bergeser dari Twitter menjadi X, dan sekarang membawa satu perubahan penting pada fungsi dan penawarannya guys. Beberapa bulan terakhir ini sangat menarik bagi salah satu orang terkaya di dunia ini, ketika ia telah menggoda pertarungan yang disetujui melawan sesama miliarder teknologi Mark Zuckerberg ya, kalau kalian mengikuti. Ia juga telah memperlakukan perombakan transisi pada platform media sosial yang dimilikinya, dan sekarang ia memastikan bahwa satu fitur yang sudah lama ada akan segera hilang dari aplikasi tersebut. Secara khusus ya, Elon Musk telah menyatakan bahwa X yang sebelumnya bernama Twitter akan menghapus kemampuan pengguna untuk memblokir akun. CEO Tesla ini menanggapi sebuah postingan yang menanyakan kapan memblokir atau membisukan akun lain diperlukan. Setelah itu, Elon Musk meyakinkan bahwa fitur tersebut akan segera dihapus guys. Nah ini menarik tentu saja guys ya. Yang jadi pertanyaannya nanti untuk akun-akun yang tidak jelas, akun-akun bodong, abal-abal kayak gitu, bagaimana guys kita untuk bisa menyikapinya, karena ini akan menjadi salah satu peluang yang sangat besar sekali ya bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan isu, untuk menyebarkan hal-hal yang feud kayak gitu ya, bisa menjelekkan orang ataupun yang lain-lain, yang tentu saja ini akan merugikan satu pihak atau beberapa pihak lain, di mana kita sebagai pelanggan ya yang mendapatkan informasi tersebut ini tidak bisa melaporkan hal-hal yang kita anggap ini cukup berbahaya jika berkembang di masyarakat luas guys. Nah menurut kalian, apakah kalian setuju dengan penghapusan fitur blokir di Twitter ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Dan tentu saja guys, efek dari hal ini ditanggapi oleh App Store ya, seperti yang dilansir juga dari watcher.guru bahwa App Store ini akan segera menghapus Twitter ya di platformnya jika menghilangkan kemampuan untuk memblokir akun guys. Jadi Elon Musk kemarin men-tweet pada hari Jumat sebelumnya bahwa X akan menghapus pemblokiran sebagai sebuah fitur kecuali untuk direct message ya. Namun ya menurut kebijakan App Store dan kebijakan Google Play, hal ini bertentangan dengan syarat dan ketentuan untuk aplikasi di toko tersebut. Baik App Store maupun Google Play Store menguraikan perlunya aplikasi dengan konten yang dibuat oleh pengguna untuk menawarkan fitur pemblokiran untuk mencegah penyalahgunaan dan penindasan. Akibatnya, jika X menghapus kemampuan untuk memblokir pengguna, maka aplikasi tersebut dapat dihapus dari App Store dan juga Google Play. Dengan sistem pemblokiran saat ini, jika Anda memblokir seseorang, mereka tidak dapat mengirim pesan kepada Anda dan mengomentari kiriman Anda. Selain itu, mereka tidak akan dapat melihat postingan Anda. Elon Musk mengatakan bahwa dengan penghapusan pemblokiran, Anda akan dapat membisukan akun dan memblokir pengguna untuk DM atau direct message. Sebelum X atau Twitter ini ditampilkan di toko aplikasi selama bertahun-tahun, sekarang dengan berita terbaru dari Elon Musk ini, maka X mungkin akan dihapus ya dari toko aplikasi di perangkat seluler. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi versi web X-nya, dan pengguna di Android, iPhone, tablet, dan platform non-PC lainnya mungkin akan kehilangan kemudahan aplikasi dari X ini guys. Belum diketahui ya kapan tepatnya perubahan ini akan dilakukan, dan Elon Musk saat ini sedang mengunjungi Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari 9 tahun terakhir di tengah proses transisi yang sedang berlangsung untuk platform tersebut guys. Jadi sekali lagi ya, kira-kira menurut pendapat kalian setuju apa enggak ya untuk penghilangan fitur blokir di Twitter ini atau X ya. Dan ini tentu saja seperti yang tadi dibilang ya, dimana hal ini bertentangan dengan kebijakan App Store dan juga kebijakan Google Play Store. Dan pertanyaannya, jika fitur ini dihilangkan kemudian Twitter dihapus,
dari App Store dan juga Google Play. Apakah Twitter ini kedepannya akan menjadi salah satu platform yang diperhitungkan atau enggak? Itu yang akan menjadi pertanyaan guys. Oke, cukup guys untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi guys, saya secara pribadi minta maaf ya kepada teman-teman semua karena mungkin ada salah-salah pengucapan atau mungkin suaranya nggak enak karena memang masih belum sehat ya. Jadi terima kasih masih tetap setia untuk menonton video kami di sini, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di dalamnya, kita akan ngobrol banyak ya di dalamnya juga. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.